Selamat siang sahabat Etam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kali ini kita berada di ruangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Alhamdulillah kita berkesempatan langsung bisa diskusi dengan Pak Dirjen, ada juga Pak Ses di sini, Pak Kakanwil. Jadi sebetulnya kita ini awal mulanya koordinasi, tapi kebetulan hadir semua. Nah, mari kita bertanya dengan Pak Dirjen langsung. Nah, kita ketahui bahwa saat ini Permenkumham baru, Orta baru di kementerian itu kan pasca perubahan nomenklatur kementerian. Nah, apakah ada perubahan pasca perubahan kementerian? Kementerian menjadi berbeda di hukum dan HAM, kemudian menjadi Kementerian Hukum, ada Kementerian Koordinator dan lain-lain. Nah, apakah Ditjen AHU ini mengalami perubahan secara nomenklatur atau tidak? Pak Dirjen, ini terima kasih atas waktunya meluangkan waktu kita bertemu, koordinasi sekalian. Bisa perkenan kira-kira menyampaikan ke teman-teman sahabat Etam apa ya tusi yang saat ini berdasarkan Orta yang baru. Silakan Pak Dirjen. Ya. Selamat siang sahabat Etam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Terima kasih nih Pak Kanwil dan para Kadip, Pak Ses, sudah bisa ketemu pada saat ini. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa sehat selalu. Amin. Jadi memang Direktorat Jenderal AHU ini pasca dilakukan reposisi dan restrukturisasi di Kementerian Hukum merupakan salah satu direktorat jenderal yang memberikan pelayanan administrasi hukum secara umum. Nah, pelayanan-pelayanan itu tentunya diharapkan pada saat ini bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, baik di bidang keperdataan, kemudian badan usaha, ketatanegaraan, kepidanaan, hubungan internasional dan otoritas pusat, gitu ya, bahkan di bidang kesetariatan dan lain sebagainya. Jadi itu struktur-struktur yang ada di kita sesuai dengan Perpres maupun Permenkub ya yang diberikan kepada kita. Selain dua direktorat jenderal yang ada di samping AHU, yaitu Direktorat Jenderal KI dan juga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Jadi saat ini Kementerian Hukum memiliki 3 direktorat jenderal. Nah, pelayanan yang kita berikan pun juga sekarang seiring dengan kebijakan Pak Menteri, yaitu melakukan transformasi digital, maka kita bersama dengan Pak Ses dan para direktur melakukan pembaruan-pembaruan dalam hal layanan-layanan kita. Kita dari 150-an layanan yang tadinya masih dilakukan secara manual ataupun kombinasi gitu ya, hibrid ya, sekarang sudah bertahap. Lebih dari 90 layanan sekarang sudah berbasis online. Gitu. Bahkan tadi dapat informasi lagi dari Direktur TI, bertambah lagi 13 layanan sudah ditransformasi menjadi layanan bersifat digital. Itu menjadi komitmen kita, karena semakin kita buat transformasi itu secara baik, cepat, tentu akan semakin mudah masyarakat bisa mengakses itu. Dan apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat saat ini, di mana kita selalu melakukan efisiensi dan juga optimalisasi, ya kita berharap transformasi digital ini menjadi salah satu solusi. Bahkan kita di hari Jumat ya Pak Ses ya, kita meminta kepada para karyawan di Kementerian Hukum, termasuk juga di Direktorat Jenderal AHU ini, untuk melakukan work from home atau anywhere, gitu, dimanapun. Yang penting produknya bisa selesai, bekerja bisa dimanapun dan kapanpun juga gitu. Nah, ini salah satu terobosan-terobosan yang saya pikir ya bagian kita bertransformasi untuk melakukan hal tersebut. Ya baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi ternyata banyak sekali layanan di Ditjen AHU ini. Saya baru dengar 150 layanan kurang lebih ya. Dan saat ini terus berkembang, bertransformasi dalam meningkatkan kualitas, berubah menjadi secara digital gitu ya. Pak Dirjen, Pak Ses, mohon izin
kira-kira ada hambatan nggak Pak rencana pada saat bertransformasi ini layanan yang tentu perubahan ini kan berubah kebiasaan tentunya ya, yang awalnya manual begitu ya, kemudian menjadi elektronik. Kira-kira ada kendala secara teknis tidak Pak ya kalau dari sisi Ya, dari segi regulasi misalnya atau seperti apa? kalau dari regulasi, insya Allah cukup mendukung ya kebijakan itu, apalagi sudah menjadi kebijakan pimpinan kami gitu ya, Pak Menteri juga dan juga Pak Presiden yang menginginkan adanya transformasi dilakukan secara cepat gitu ya dan secara masif sehingga semua bisa terlayani. Bahkan sudah menuju kepada paperless kan semua sudah seperti itu. Ya, hambatan, tantangan, gangguan dan lain sebagainya itu menjadi bagian yang tidak luput dari proses-proses seperti ini. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tadinya mungkin melakukan administrasi secara manual, surat menyurat dan lain sebagainya. Kelengkapan data-data proses perizinan itu masih dilakukan secara manual, itu masih ada. Terus kemudian ya sesekali kadang-kadang dalam manajemen melakukan perbaikan sistem, kadang-kadang kita harus on-kan, off-kan segala macam. Nah itu kan berdampak ke proses layanan yang tadinya mungkin mereka, oh harusnya sekarang sudah digital sudah masuk, tapi ternyata lambat. Bagaimana nih solusinya? Ya tetap harus diikuti dengan melampirkan data fisiknya untuk memverifikasi dan lain sebagainya. Jadi di masa transisi ini masih ada beberapa hal yang kita hadapi seperti itu, tetapi kita optimis bahwa itu hanya 0,0 sekian persen saja gitu. Lebih bagian ke teknis dari ya hanya menyangkut teknis saja, tapi kita berharap ke depan secara bertahap itu terus kita lakukan, baik di trimester pertama, terus kemudian berikutnya dan berikutnya sampai dengan akhir tahun. Dan kita optimis insya Allah 2025 ini sampai akhir transformasi itu secara bertahap perlahan kita lakukan. Teman-teman juga sekarang sudah mulai dilakukan berbagai macam penataan kan, terutama yang paling dekat dan paling kecil itu ya di Direktorat TI. Habit, kebiasaan mereka, koordinasi, infrastruktur kita sudah cukup memadai gitu ya. Tapi kan karena perlu di-manage secara optimal, nah ini perlu membutuhkan waktu koordinasi, baik sistemnya, baik hardware-nya, ya, termasuk juga sumber daya manusianya. Nah, koordinasi antara pimpinan, antar staf dan lain sebagainya. Nah ini juga bagian yang terus kita sinergikan. Nah didukung dengan teman-teman dari sekretariat ke Direktorat Jeneralan, Pak Ses ini, serta para stafnya, begitu juga dengan para direktur-direktur lainnya gitu, saling mendukung proses-proses tersebut. Baik Pak Dirjen, terima kasih ya terkait hal tersebut. Ini ada hal yang menarik Pak, saya terkait PT Perorangan Pak. Kita ketahui lahir berawal dari Undang-Undang Cipta Kerja Pak ya, PT Perorangan. Bisa dijelaskan nggak Pak ini ke sahabat Etam terkait PT Perorangan, kekurangan dan kelebihan gitu ya? Apakah itu memang diperuntukkan untuk UMKM seperti apa, dan apa sebetulnya target utama dari Dirjen AHU untuk mengembangkan UMK tersebut melalui PT Perorangan? Ya, jadi memang PT Perorangan ini salah satu bentuk badan usaha yang unik ya, yang dibentuk dari sebuah kebijakan secara komprehensif dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang biasanya itu bikin PT harus 2 orang gitu ya, karena based on Undang-Undang PT itu kan atas dasar perjanjian gitu ya. Tapi terobosan baru dari Undang-Undang Cipta Kerja itu melahirkan satu bentuk badan usaha yang dimungkinkan dia bisa didirikan oleh orang perseorangan gitu. Satu orang saja, tidak mesti harus berdasarkan perjanjian. Nah, ini bisa membantu teman-teman usaha mikro yang selama ini agak kesulitan khususnya untuk mempunyai badan usaha. Dengan adanya PT Perorangan, kita berharap ekosistem kewirausahaan itu bisa tumbuh dan berkembang, Pak Kanwil dan Pak Ses. Jadi ke depan kalau ini terus kita berdayakan, teman-teman usaha mikro yang selama ini agak kesulitan dalam mengakses pembiayaan maupun pembimbingan dan lain sebagainya itu, maka melalui PT Perorangan ini akan diharapkan terjadi sebuah pelayanan kemudahan-kemudahan lainnya. Nah, kami sudah misalkan dengan para mitra-mitra dari perbankan yang merupakan bank-bank negara, beberapa di antara menyampaikan kami memang punya program
kredit mikro. Tapi kita selalu mengajak kepada para pelaku usaha perorangan ini untuk bikin dong badan usahanya. Nah pada waktu itu mereka karena terbatas kan, dengan undang-undang PT harus sekian puluh juta segala macam. Ya kalau ternyata dia usaha mikro agak sulit dia. Jangankan untuk sekian puluh juta untuk bikin PT, untuk dia modal usahanya saja dia nggak mencukupi gitu. Nah ini dengan adanya kebijakan PT Perorangan, nah, luar biasa, pendaftarannya cukup 50.000. Ya saya rasa itu PNBP yang cukup cukup mudah diakses dan mudah dibayarkan gitu ya untuk para calon pelaku usaha kalau dia usaha mikro, sehingga dengan uang itu dia bisa mempunyai badan usaha, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum loh. Artinya kan kekayaannya terpisah dengan kekayaan pribadinya dia gitu. Betul. Nah itu malah justru membuka akses dia untuk mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan. Saya dengar ada beberapa testimoni, ada yang sampai tembus pembiayaan itu begitu diverifikasi dan meyakinkan pihak perbankan sampai dapat sampai ratusan juta. Coba bayangkan, kalau dia nggak punya jaminan, dia tidak punya badan usaha, dia minjam ke bank untuk KTA saja, kredit pagungan itu maksimal paling 10 sampai berapa puluh juta saja. Kan gitu. Nah, tapi dengan adanya PT Perorangan ini membuka ruang dia untuk mendapatkan akses permodalan dan akses lainnya gitu. Apalagi kalau kemudian dia dekat dengan instansi-instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk meminta pembimbingan dan pendampingan terhadap kegiatan usahanya gitu. Dan kita tentu optimis. Bayangkan kalau setiap orang bisa mendirikan PT Perorangan dengan biaya yang cukup murah, dan dia adalah orang yang punya kreativitas yang tinggi, bisa, ini berarti kan kalau sekian juta orang membuka PT Perorangan, sekian juta lapangan pekerjaan, ini sudah cukup membantu pemerintah untuk membangun ekosistem perusahaannya secara masif gitu. Dan ini cukup membantu ekonomi kita, pembangunan ekonomi kita yang secara bertahap sekarang sudah pasca Covid meningkat kan gitu. Orang tidak lagi pusing memikirkan bagaimana mencari pekerjaan, dia sudah punya pekerjaan yang sudah menghasilkan inovasi yang bisa dijual di masyarakat. Sehingga usaha mikro tumbuh, kemudian dari usaha mikro menjadi usaha kecil menjadi usaha menengah bisa menjadi usaha besar. Dan pada akhirnya kita tahu semua bahwa UMKM inilah sesungguhnya penyanggah perekonomian nasional gitu, dibanding sama usaha-usaha yang lainnya gitu. Luar biasa sekali Pak Dirjen, ternyata sahabat Etam ini terkait PT Perorangan ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian di wilayah. Semoga di Kalimantan Timur sudah mulai membuka hal-hal tersebut ya para pelaku usaha. Tadi kita menyampaikan dengan Pak Dirjen KAI, istilah pelaku ini agak konotasinya menurut Menteri UMKM agak negatif. Jadi pengusaha mikro, pengusaha. para pengusaha mikro menengah gitu ya mulai mendaftarkan. Sama seperti ketika mendaftarkan merek misalnya. Jadi ketika salah satu brand ada mereknya, dia akan memiliki nilai yang tinggi. Sama halnya ketika satu usaha memiliki badan usaha akan lebih trust, kepercayaan pihak perbankan minimal bisa lebih terlihat begitu ya. Dan ada pemisahan modal yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Nah, ini selalu menarik kalau mau bicara Ahu Menggali ya, karena banyak sekali layanannya. Terkait Pak Dirjen, baru-baru ini kami melihat ada hal yang sangat baik begitu ya pada saat peluncuran Social Enterprise, PT Social Enterprise. Apa sih PT Social Enterprise itu? Iya, jadi untuk sahabat Etam nih, Pak. Silakan Pak Dirjen. Iya, perusahaan Social Enterprise itu atau kewirausahaan sosial itu adalah badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas, gitu ya, yang maksud dan tujuannya memang berorientasi untuk membangun ekosistem sosial kemasyarakatan. Jadi tujuannya dia adalah untuk pendidikan, kemudian untuk sosial, untuk lingkungan, yang orientasi keuntungannya untuk perputaran seperti itu. Nah, jadi ini sangat menarik kalau kemudian PT-PT ini dibentuk, itu Pak Kakanwil, di Kalimantan Timur. Kenapa Kalimantan Timur ini kan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak gitu ya, cukup besar potensinya segala macam. Di sisi lain,
teman-teman yang melakukan pemanfaatan, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam sana ya, tentu memiliki dampak lingkungan yang tinggi. Yang kadang-kadang menjadi hal terburuk bagi kita adalah kerusakan-kerusakan lingkungan itu kan itu. Banyak sekali sisa-sisa pertambangan yang kemudian berdampak pada kerusakan-kerusakan lingkungan yang pada akhirnya juga merugikan masyarakat dan juga merugikan negara kan gitu. Nah, dengan adanya PT Social Enterprise ini orientasinya itu justru terbalik. Dia didirikan untuk misalkan proses untuk daur ulang, untuk pemulihan, atau untuk reboisasi, reklamasi dan lain sebagainya. Yang orientasinya untuk mengembalikan pada keadaan-keadaan semula gitu. Jadi ini sangat saya pikir menjadi salah satu ikon dan kita berharap Kalimantan Timur bisa menjadi salah satu pilot project gitu ya, mungkin daripada provinsi yang lain sehingga bisa menjadi contoh. Oke, di kami ada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, eksplorasi, eksploitasi batu bara misalkan. Tapi di sisi lain kami juga tumbuh dan berkembang perusahaan social enterprise ini yang sekarang malah justru bagaimana caranya menimbun para bekas-bekas galian tambang ini diubah menjadi tempat-tempat yang produktif kan gitu, dikembalikan supaya tidak ada lagi kerusakan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi juga melalui PT Social Enterprise ini juga peningkatan kesejahteraan masyarakat itu juga ada dan berkembang. Ini kan menjadi salah satu hal yang diinginkan ya. Kita hari ini ada beberapa waktu yang lalu disahkan Undang-Undang Minerba kan gitu. Nah, juga usaha mikro, kemudian koperasi, kemudian mulai dilibatkan dalam proses seperti itu. Nah, termasuk juga kita berharap social enterprise ini terlibat dalam proses hal-hal tersebut gitu. Sehingga pemulihan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kemudian juga perubahan-perubahan sosial dalam ekosistem berusaha yang lebih baik itu tentu kita inginkan. Karena sudah menjadi tren kita ke depan ini, yang selama ini perusahaan sangat terutama pengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, selama ini hanya mengambil keuntungan, memanfaatkan sumber daya alamnya, tapi melupakan dampak yang ditimbulkannya. Melalui social enterprise justru dibalik. Mereka berpikir bagaimana menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan masyarakat, dan ekosistem di sekitarnya sehingga bisa dimanfaatkan, tapi untuk generasi yang akan datang juga tidak ditinggalkan kerusakan-kerusakan dan dampak buruknya. Kemudian Pak Dirjen, ada satu lagi hal yang perlu kita mendapatkan informasi dari Pak Dirjen terkait dengan bagaimana suatu badan social enterprise itu dapat menjadi suatu perseroan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Ya, terima kasih Pak Karmel. Jadi memang pada prinsipnya PT umum maupun PT Social Enterprise tidak ada perbedaan secara signifikan proses pendiriannya dan seterusnya. Hanya saja memang pada saat dia pendirian perusahaan tersebut, dia maksud dan tujuannya itu dinyatakan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang social enterprise itu. Nanti akan ada KBLI-nya di segala macam kriteria-kriterianya itu dalam penentuan klasifikasinya itu, sehingga nanti para pihak yang akan mendirikan diminta untuk menentukan, yang biasanya notaris nanti yang akan membantu untuk mengarahkan PT tersebut, pendirian PT tersebut, maupun perubahan status dari PT biasa menjadi PT Social Enterprise. Ini merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memang baru dibangun dan baru di launching oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada beberapa waktu yang lalu di akhir tahun 2024. Nah, jadi memang ke depan kita masih butuh sosialisasi secara masif. Namun demikian di beberapa negara-negara maju gitu dan negara-negara lainnya, konsep perusahaan ini semakin diminati oleh masyarakat gitu. Kenapa? Karena mayoritas perusahaan ini keuntungannya itu kan selama ini orang ambil keuntungannya udah untuk pribadi para pemegang saham ya. Ini justru dikembalikan kepada perusahaan, digunakan lagi terus kemudian berputar lagi menjadi modal usaha untuk kegiatan social enterprise berikutnya gitu. Di poinnya itu, dan tentunya nanti karakteristik PT ini juga akan mendapatkan benefit dengan fasilitas yang lain, ya tentu dengan pembiayaan, tentu lagi dengan perpajakan dan lain sebagainya gitu Pak Karmil.
Pak Dirjen, kami di bidang divisi pelayanan hukum dan khususnya di Kalimantan Timur, tadi ada beberapa yaitu produk-produk yang diluncurkan oleh Direktur Jenderal AHU. Tentu ini nanti akan kami di Kanwil memerlukan dukungan manajemen untuk pelaksanaan KTP. Ya. Bagaimana Pak ini Pak di Kanwil? Ya. Dukungan manajemen, karena Kementerian Hukum ini kan kementerian vertikal ya, dari pusat sampai dengan daerah bersifat tegak lurus gitu. Kanwil merupakan bagian dari kemenangan pemerintah pusat, maka apa yang menjadi kebijakan di kita khususnya Direktur Jenderal aku juga tentu akan dibantu oleh Kanwil. Tapi hal-hal yang sifatnya dukungan manajerial, anggaran segala macam, nah ini nih kebetulan ada Pak Ses ini yang menguasai gitu. Nanti beliau bisa bantu menjelaskan tentang bagaimana aspek-aspek manajerial, bagaimana juga aspek-aspek dukungan administrasi dan juga keuangannya. Silakan Pak Ses. Baik Pak, terima kasih Pak Dirjen. Selamat malam sahabat Etan ya. Sahabat Etam, Pak. Etan dimanapun berada, saya sekretaris Jenahu. Kami di Jenahu ini sebagai penyelenggara atau pelaksana tugas pokok dan fungsi supporting unit, yaitu BSDM, anggaran, sarana prasarana, dan juga reformasi birokrasi, termasuk mendukung seluruh upaya-upaya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Jadi kalau dikatakan dukungan manajemen, ya kita optimalkan seluruh potensi yang ada. Tapi tahun ini kita agak berkurang ya, bukan agak berkurang, 50% anggaran kita teralokasi kebutuhan yang dimaksud dengan prioritas pemerintah. Jadi ada pengurangan, katakanlah rekonstruksi anggaran yang disebutkan kemarin. Jadi tapi selaku penyelenggara pelayanan publik, kita tidak bisa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Karena itu strateginya dirubah. Ya. Strategi kunjungan langsung ke masyarakat, maka sekarang dikurangi. Strateginya kita bermain di transformasi digital. Ya, termasuk hari ini ada seolah-olah syuting di sini, memang syuting ya. Syuting. Bagian dari informasi yang juga nanti akan disampaikan tentunya sebagai bahan diseminasi ke masyarakat. Jadi tugas kita merubah strategi tadi, Pak, menggunakan anggaran kunjungan, mengurangi perjalanan dinas dan biaya-biaya lainnya untuk diseminasi. Jadi diseminasi teman-teman di kantor wilayah menjangkau masyarakat, ya gunakan segala kanal-kanal media yang ada. Kami akan mendorong dari sisi publikasi di Jenahu nanti mungkin konten-konten yang kaitannya dengan diseminasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Di samping kita juga sudah menyediakan helpdesk di seluruh kantor wilayah. Mereka memang adalah orang-orang yang ditugaskan sebagai orang yang bisa membantu bagaimana mengguide masyarakat masuk ke dalam layanan AHU online. Jadi AHU online itu tadi disampaikan Pak Dirjen, sekarang sudah di posisi 103 lah Pak, jadi ya 103 layanan online dari 153 layanan yang ada di AHU, yang kita sudah targetkan nanti di bulan Juni awal itu semuanya sudah bentuk online. Nah, tadi benar dari sisi supporting memang kita harus menjaga kestabilan akses masuk ke layanan AHU ini. Jadi bersama dengan Direktur PI kita sudah menyiapkan juga kebutuhan anggaran untuk memfasilitasi layanan AHU yang lebih baik, karena memang agak kredit sejak dimunculkan layanan AHU online ini, belum ada perubahan yang signifikan di dalam hardware maupun
ketersediaan software. Jadi jaringan kita harus kita perbaiki. Nah, sekarang memang ada alokasi khusus ya yang diminta oleh pimpinan Pak Menteri di Kementerian Keuangan untuk menjamin berjalannya transformasi digital di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kementerian Hukum, maaf, Kementerian Hukum, khususnya di AHU. AHU itu juga memberikan tadi yang disampaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja, turunannya cukup banyak, termasuk kemudahan berusaha. Ini isi doing bisnis kita ini harus kita jaga. Namun demikian dari sisi kebijakan, karena kami juga memfasilitasi pembentukan kebijakan SOP dan kebijakan-kebijakan kementerian yang terkait dengan layanan di AHU, ini juga kami sudah targetkan ada beberapa kebijakan ya, termasuk kebijakan di dalam mempeloreh layanan AHU itu sendiri, karena ada hal-hal yang sangat teknis yang juga harus kita sederhanakan supaya lebih mudah masyarakat masuk ke sana. Jadi kebijakan itu juga nanti sekaligus untuk meningkatkan pendapatan negara, dalam hal ini PNBP. Jadi optimalisasi layanan, kemudahan layanan, kemudahan akses, tapi di dalamnya juga akan menciptakan munculnya peningkatan penerimaan negara dan pajak. Menarik sekali ini diskusi, padahal kita ini baru bahas 2 layanan sepertinya ya Pak ya. PT Perorangan dengan PT Social Enterprise. Tapi waktu ini berjalannya cepat sekali Pak Dirjen. Ini kami ini platform ini dari kantor wilayah, ini salah satu platform kita nanti Pak, kolaborasi antara divisi P3H dengan divisi Yankum, seluruhnya di kantor wilayah, sehingga kita ini menamakan obrolan santai ini Pak, kita sebut Obsesi Siranum. Jadi Obsesi Siranum itu merupakan obrolan seputar tugas dan fungsi divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Jadi bicaranya sebenarnya luas. Nah, kita sekarang ke Dijen AHU, kemudian memberikan edukasi literasi kepada masyarakat, tentunya kepada kami di kantor wilayah, bagaimana update yang ada di Dijen AHU. Ini terima kasih sekali Pak Dirjen, Pak Ses, itu kami ini mungkin Pak Kakanwil nanti kita langsung booking aja Pak untuk podcast lanjutan ini, mungkin bisa secara hybrid dengan Pak Ses juga menggunakan topik-topik tertentu Pak. Siap. Jadi ini bersambung terus. Mungkin ini terakhir Pak, kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak, karena konteks PT Perorangan, PT Social Enterprise itu kan tidak lepas dengan yang namanya notaris Pak ya. Ya Kecuali PT Perorangan. Kecuali PT Perorangan, maksudnya PT Perorangan itu kan di luar itu. Nah kira-kira untuk 2 hal tersebut kepada terutama di wilayah begitu ya, kira-kira apa yang menjadi kiat-kiat Pak atau trik untuk bisa mengembangkan tersebut? Pertama PT Perorangan, kemudian bagaimana notaris bisa membangun atau mengembangkan terhadap PT Social Enterprise ini? Ya, pertama tentu saya mengajak kepada Pak Kanwil, kepada Pak Kadip, kepada Paman, Acil, Kai, Nenek, semua yang ada di Kalimantan Timur untuk mendukung program pemerintah ini untuk memasifkan pembukaan PT Perorangan, sehingga akan tumbuh para pengusaha mikro kita, pengusaha kecil kita, pengusaha menengah kita, dan seterusnya yang mereka yang selama ini banyak kreativitas, banyak upaya ekonomi yang mereka lakukan gitu ya, sehingga nanti bisa terwujud melalui PT Perorangan, sehingga akan memudahkan bagi lembaga keuangan untuk membantu pembiayaan dan permodalan mereka, dan sekaligus juga instansi pemerintah lainnya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan. Jadi itu yang paling penting, semua pihak bahu-membahu mensosialisasikan, mengajak untuk mengembangkan PT Perorangan maupun juga PT Social Enterprise. Dan yang paling penting nanti Pak Kanwil dan para Kadip juga nanti di daerah bisa berkolaborasi dengan teman-teman ikatan notaris ya, pengurus notaris ya, baik di wilayah maupun di daerah, untuk bahu-membahu mensosialisasikan dan kemudian memasifkan.
Di beberapa tempat sudah ada wacana untuk segera mereka melakukan launching sekian PT akan dibuka gitu. Beberapa teman-teman saya yang kebetulan terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah dan juga anggota lembaga perwakilan rakyat baik di daerah maupun di pusat, mereka juga siap membantu mensosialisasikan. Karena daripada mereka nanti memberikan bantuan secara keuangan langsung atau mungkin bantuan tertentu gitu, mereka bilang kan lebih efektif kalau kita memberi kail kepada mereka. Kita bantu mereka bikin perusahaan, setelah mereka jadi pengusaha, maka mereka nanti akan kita bantu fasilitasnya. Itu akan pembinaan dapil bagi yang anggota lembaga perwakilan akan berkembang ke depan. Kepala daerah senang karena selama ini ada nomenklatur pembiayaan dari Dinas UMKM dan lain sebagainya. Selama ini sifatnya hanya memberi gitu ya, charity, tapi sekarang ya ngasihnya bukan ngasih ikan tapi ngasih kail gitu. Nah, sehingga orang akan tumbuh dan berusaha untuk berkembang. Sehingga nanti dari waktu ke waktu akan tumbuh yang mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah, menengah bisa menjadi besar, dan semakin banyak ekosistem masyarakat kita ini tentang PT perorangan maupun social enterprise, kita insya Allah program-program SDGs kita dan program-program pembangunan kita dalam rangka kesejahteraan masyarakat untuk Indonesia Emas 2045 insya Allah bisa terwujud. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Pak Ses, ini karena waktu kita tak terasa, jadi untuk sahabat Etam dimanapun berada, kita nantikan kembali Pak Dirjen dengan Pak Ses di episode berikutnya. Harapannya mengisi lagi, karena ini baru pertama Pak episode ini, Obsesi Siranum ini mudah-mudahan berkelanjutan sesuai arahan Pak Ses, supaya ini juga menjadi langkah wadah ya Pak, diseminasi kepada masyarakat ketika kita relokasi sebetulnya, bukan penghematan, relokasi anggaran. Jadi nanti bisa langsung tulis di kolom komentar atau mengirimkan pesan kepada kami. Kita mau diskusi apa lagi nih ke depan. Baik, demikian Pak Dirjen, Pak Ses, Pak Kadis. Terima kasih. Kita akhiri.